banyak orang menganggap sistem pay later ini lebih terjamin keamanannya. Entah itu aman dari sistem transaksinya, atau juga merasa aman karena bisa terima barangnya dulu, kemudian nanti baru kemudian dibayar. Beli sekarang, bayar nanti. Tren belanja dengan pay later di tahun 2021 lalu semakin digemari. Kenapa banyak yang memilih sistem pembayaran ini? Bagaimana potensi bisnisnya di tahun 2022 ini? Kita akan bahas bersama dalam kabar bisnis kali ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita terhangat seputar bisnis, terutama industri plastik. Konsep beli sekarang, bayar nanti sebenarnya bukan konsep yang baru. Karena kartu kredit pun menggunakan konsep yang sama. Tapi apa yang membedakan pay later dengan kartu kredit? Jelas kebanyakan penyedia pay later tidak terikat pada bank tertentu, sehingga penggunanya tidak perlu menjadi nasabah bank tersebut itu dulu untuk menggunakannya. Dan penggunaannya bisa dipasarkan lebih luas daripada kartu kredit. Kepercayaan masyarakat kini juga semakin tinggi terhadap metode pembayaran pay later ini. Mengapa? Ada beberapa alasan yang bisa kita perhatikan kalau kita perhatikan sepanjang tahun lalu. Pertama adalah karena kepraktisannya, kemudahan, serta kecepatan dalam mendaftar dan menggunakan layanannya. Memang dirancangnya seperti itu, dibuat semudah mungkin supaya semakin luas dan banyak juga penggunanya. Sehingga growth-nya bisa semakin cepat. Apalagi banyak yang melihat pay later ini sebagai solusi dari masyarakat saat mengalami kendala keuangan. Alasan yang kedua adalah banyak orang menganggap sistem pay later ini lebih terjamin keamanannya. Entah itu aman dari sistem transaksinya, atau juga merasa aman karena bisa terima barangnya dulu, kemudian nanti baru kemudian dibayar. Kemudian boomingnya e-commerce dan marketplace di Indonesia, ini juga menjadi alasan yang ketiga. Dulu memang masih banyak sekali orang yang enggan melakukan transaksi online karena masih ragu dengan transaksinya. Berkat promo-promo gencar yang dilakukan oleh e-commerce ini, banyak orang mulai mencoba transaksi online dan kecantol sampai sekarang. Akibatnya, nilai transaksi online meningkat pesat dan secara bersamaan membuka kesempatan besar untuk sistem pay later masuk. Alasan yang keempat adalah peningkatan jumlah UMKM yang terkoneksi ke marketplace, digitalisasi lifestyle, yang didukung juga oleh kaum milenial sebagai segmen pengguna tertingginya yang lebih familiar dengan segala sesuatu yang online. Ini akan semakin melejitkan penggunaan pay later di tahun 2022. Makanya banyak perusahaan pay later optimis. Di tahun 2022 ini potensi pertumbuhan bisnisnya akan semakin tinggi. Bersamaan dengan naiknya transaksi e-commerce yang diperkirakan oleh Bank Indonesia akan naik sebesar 31,4% dari 403 triliun rupiah di 2021 menjadi 530 triliun rupiah di tahun 2022. Akulaku Finance contohnya. Di tahun 2022 mereka optimis pertumbuhan transaksi pay later mereka naik hingga 30% dari total transaksi pembiayaan mereka di tahun 2021 yang mencapai 8,8 triliun rupiah. Ada lagi dari aplikasi MauCash, dari PT Astra Wilab Digital Arta. Ini adalah contoh lainnya. Mereka juga optimis bisa kejar target transaksi pay later mereka hingga 5 triliun rupiah di tahun 2022 dengan jumlah transaksi mencapai 1,3 juta transaksi. Grupnya Gojek dengan GoPay Later-nya juga tidak mau kalah, menggenjot transaksi mereka supaya nilainya bisa naik 3,3 kali lipat di tahun 2022. Jadi, kelihatannya bisnis pay later ini akan semakin booming di tahun 2022 ini. Bagaimana kalau menurut Sobat Prima Plastindo tentang bisnis pay later ini? Apakah Anda juga ternyata menggunakan layanan pay later ini? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita-berita terbaru seputar bisnis dan industri plastik. Sampai jumpa di kabar bisnis berikutnya.